Nah, kali ini kita akan bahas soal latihan kemarin, satu soal kali ini tentang kenaikan titik didih. Sebetulnya sama saja, kalian menemukan soal kenaikan titik didih ataupun penurunan titik beku. Nanti yang membedakan hanya dari besarannya saja ya. Kalau di titik beku itu nanti freeze F, KF, delta TF. Nah, kalau di kenaikan titik didih menggunakan B, ada KB dan delta TB. Baik, langsung saja kita lihat. Ini sebagian besar sudah ada yang betul ya. Apa yang diketahui? Yang pertama, glukosa masanya 18 gram. Oke, berarti di sini ada massa 18 gram dilarutkan ke dalam 200 ml air. Nah, ini di contoh soal sebelumnya itu biasanya airnya berbentuk massa ya, ke dalam 200 gram air, ke dalam 100 gram air. Nah, di sini glukosanya dilarutkan ke dalam 200 ml air, kurang lebih satu gelas air mineral ya. Itu 200, kira 200 ml seperti itu. Berapa kenaikan titik didih jika KB-nya 0,52? Oke, ini diketahui. Kemudian berapa titik didih larutan jika air mendidih di puncak Gunung Salak itu hanya 98 derajat Celcius, tidak mencapai 100 derajat Celcius. Oke, masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa semakin tinggi tempat maka titik didihnya akan semakin rendah karena berhubungan dengan tekanan udara yang semakin tipis ya. Oke, nah diketahui dulu di sini bahwa untuk massa jenis air itu 1 gram per mililiter. Oke, sehingga untuk volume air 200 ml itu berbanding lurus dengan massa jenis ya, massa jenis dikali volume. Massa jenisnya 1, volumenya 200, sehingga nanti massanya menjadi 200 gram. Oke, sama saja karena massa jenisnya 1, tapi kalau dia massa jenisnya tidak sama dengan 1, maka kalian harus menghitung dengan cara ini. Oke, tergantung nanti massa jenisnya. Baik, kita lihat. Jadi di sini kita tulis diketahui massa 18 gram dilarutkan dalam air itu massa pelarut 200 gram. Oke, kemudian KB nya tetapan titik didih ya, itu 0,52. Nah, kemudian mendidih pada suhu, nah di sini bukan 100 karena berada di ketinggian ya. Mendidih, apa itu mendidih? Titik didih ya, itu saja TB 98 derajat Celcius. Ditanyakan di sini ada 2, berarti berapa kenaikan titik didih? Delta TB dan berapa titik dilarutan? TB. Oke, berarti di sini TB0 ya. TB0 itu titik didih pelarut atau titik didih air. Dalam hal ini pelarutnya adalah air. Oke, kita lihat satu persatu. Delta TB seperti biasa yang sudah Bapak bilang bahwa ini mirip dengan penurunan titik didih titik beku ya. Untuk kenaikan titik didih itu KB dikali M. M nya molalitas sebesar massa per ml kali 1000 dibagi massa pelarut.
ml-nya berapa. Di sini glukosa ya, ml glukosa silahkan cari, itu sekitar 180. Baik, kita masukkan angkanya satu persatu. Delta TB sama dengan KB nya 0,52, masanya 18 gram, mR nya glukosa tentu saja 180, kemudian dikali 1000 per massa pelarut, yaitu 200 gram. Kita sederhanakan, ini dapat ini 1, ini 5, ini 1, ini 10 ya. Oke, 5 sama 10 itu 2, sehingga 0,52 dikali 1 per 2 berapa? 0,26 derajat Celcius. Ketemu delta TB? Selesai? Belum, karena yang kedua ditanyakannya titik didih larutan, dimana yang kita ketahui kenaikan titik didih itu adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Delta TB nya 0,26, TB nya kita cari, TB 0 nya 98 derajat Celcius, sehingga titik didih larutannya adalah 0,26 ditambah 98,26 derajat Celcius. Demikian, terima kasih.